Selamat pagi. Pagi ini saya akan membahas contoh soal dari yang sudah saya share pada video pembelajaran minggu lalu. Karena mungkin beberapa penjelasan dari video minggu lalu ada beberapa hal yang mungkin kurang dipertegas, maka pagi ini saya bahas kembali. Tapi untuk teman-teman yang sudah paham dari minggu lalu, dari video minggu lalu, boleh langsung saja mengerjakan contoh soal yang saya kasih. Sedangkan untuk yang belum paham, bisa kembali disimak penjelasan pada video pagi ini. Jadi saya langsung saja ya. Untuk di video minggu lalu, kalian disuruh menentukan himpunan penyelesaian dari sin X sama dengan setengah pada rentang 0 derajat kurang dari X kurang dari sama dengan 360 derajat. Nah, maka langkah pertama kita uraikan dulu. Sinus X sama dengan setengah. Nah, supaya ini menjadi persamaan sinus, maka setengah ini juga harus kita ubah supaya dia memuat sinus di dalamnya. Jadi setengah ini kita ubah menjadi sinus sekian. Nah, seperti yang kalian telah pelajari dulu kelas 10, setengah itu adalah sinus dari sudut 30 derajat. Maka setengah di sini kita ubah menjadi sinus 30 derajat. Kalau di sini nanti cos, maka setengah itu harus kita ubah menjadi cos 60 derajat. Karena yang nilainya setengah itu adalah kosinus 60 derajat. Nah, kalau sudah sampai pada seperti ini, kemudian kita ingat-ingat kuadran. Nah, harapan saya kalian tidak menghafalkan rumus yang kemarin kalian catat. Nah, karena kalau menghafal nanti kemungkinan lupanya tinggi. Jadi saya harap kalian mengingat-ingat konsepnya supaya nanti ketika kalian dapat lagi soal persamaan, kalian bisa mengerjakan tanpa mengingat rumusnya lalu, tinggal ingat-ingat konsepnya aja. Karena kalau menghafal rumus cenderungnya lebih banyak lupa. Ya, yang perlu diingat adalah ini, kuadran. Kuadran itu ada 4. Kuadran 1, 2, 3, 4. Kuadran 1 itu yang positif semuanya. Kuadran kedua sin, kuadran ketiga cos. Kuadran keempat adalah cos. Cara menghafalnya supaya mudah, kalian bisa pakai ini. Semua sindikat tangan kosong. Semua sindikat tangan kosong. Semua sindikat tangan kosong. Nah, lalu untuk sinus ini dia positif di kuadran pertama dan kuadran kedua. Nah, maka alfa, kita mencari sudut alfa. Sudut alfa itu terbentuk melalui bisa di kuadran 1 atau di kuadran kedua. Nah, ini kita lihat dari sumbu yang mendatar. Jadi kita perhatikannya lewat sumbu yang mendatar, bukan sumbu yang tegak. Kalau di kuadran 1, maka alfanya adalah sudut yang terbentuk dari sudut mendatar, dari sumbu mendatar dengan garis ini. Di sini alfa. Nah, kalau di kuadran kedua, maka alfanya adalah sudut yang terbentuk dari sumbu mendatar ini dengan garis ini. Alfanya di sini. Jadi alfanya bisa di kuadran 1 atau bisa di kuadran kedua. Nah, kalau di kuadran 1, maka dia rumusnya akan menjadi, nah kalau di sini X kita langsung tulis X ya. Kalau di sini 2X kita langsung tulis 2X. Maka rumusnya bisa menjadi X sama dengan alfa ditambah K kali 360 derajat. Kenapa harus K kali 360 derajat? 360 derajat ini mewakili sudut satu putaran. Nah, sedangkan kita nggak tahu yang diminta di rentang ini bisa jadi 2 putaran, 3 putaran, dan seterusnya. Maka di sini kita tulis K kali 360 derajat. Artinya K itu bisa 1, 2, 3, dan seterusnya. Ini persamaan yang pertama.
Kemudian persamaan yang kedua, nah kalau sudut kita tetap melihatnya arahnya tetap dari sini ya. Nah maka yang pertama kan hanya segini alfa, yang kedua berarti dari sini sampai dengan sini, sementara ini dari sini sampai sini ini adalah 180, kemudian ini ke sini adalah alfa, maka untuk dari sini sampai dengan sini adalah X sama dengan 180 derajat min alfa ditambah K kali 360 derajat. Nah kalau kita sudah bisa menemukan dua persamaan, sekarang mulai kita cari nilai X nya. Caranya K di sini atau di sini ya, tapi kita ambil yang sini karena ada space kosong. K ini bisa diganti dengan bilangan 0, bisa diganti dengan bilangan plus minus 1, plus minus 2, dan seterusnya sampai dia memenuhi rentang ini. Nah kita mulai dari yang sini dulu. Untuk K sama dengan 0 ya. Nah untuk K sama dengan 0 berarti X sama dengan alfa di sini adalah 30 ya. Jadi saya tadi lupa jelaskan persamaannya, bentuknya adalah seperti ini. Sinus X sama dengan sinus alfa. Karena di sini sinus X sama dengan sinus 30 derajat, maka alfanya itu adalah 30 derajat. Maka di sini X sama dengan 30 derajat ditambah K-nya langsung kita ganti dengan 0 dikali 360 derajat. Nah maka X-nya sama dengan 0 dikali berapapun tetap 0, maka X-nya adalah 30 derajat. 30 derajat berada pada rentang ini. Nah karena 30 derajat berada pada rentang ini, maka ini nanti kita tuliskan di HP. Terus kita masuk untuk K sama dengan 1. K sama dengan 1 berarti X nya 30 derajat ditambah 1 kali 360 derajat. Nah ini 1 kali 360 derajat kan 360 derajat. 360 derajat tambah 30, 390. Padahal 390 derajat ini tidak masuk di rentang ini, maka ini tidak kita tuliskan di B. Nah terus kemudian setelah kalian ambil K sama dengan 1, kalau K sama dengan 1 aja tidak memenuhi, berarti K sama dengan 2, 3, 4 dan seterusnya pasti tidak memenuhi. Nah sekarang kita coba ambil yang negatif. K sama dengan minus 1, 30 derajat tambah minus 1 kali 360 derajat. Nah berarti di sini kalian nanti dapatnya 30 min 360 derajat, maka hasilnya minus 330 derajat. Tidak memenuhi juga rentang ini, maka ini tidak kita tuliskan di HP. Nah sekarang kita masuk ke persamaan yang kedua. X sama dengan 180 min alfa tambah K kali 360. Untuk alfa sendiri tetap sama ya dengan yang di sini tadi, maka alfanya tetap 30 derajat. Jadi kita punya X sama dengan 180 derajat min 30 derajat tambah K kali 360 derajat. X sama dengan 150 derajat tambah K kali 360 derajat. Nah sekarang kita coba dari mulai K sama dengan 0. Sama dengan 0 kita punya X sama dengan 150 derajat ditambah langsung masuk ini ya, 0 ke 360 berarti 0, maka hasilnya tetap 150 derajat.
dan dia masih berada di rentang ini. Maka ini kita tuliskan di himpunan penilaian. Sekarang kita ambil kalau K-nya sama dengan 1, X-nya sama dengan 150 derajat tambah 1 kali 360. Ini hasilnya adalah 510 derajat. Dia tidak berada di rentang ini, jadi tidak usah kita masukkan ke HP. Nah, kalau K sama dengan 1 tidak memenuhi, maka K sama dengan 2 dan seterusnya pasti tidak memenuhi. Sekarang kita coba ambil yang negatif. K sama dengan min 1, 150 derajat. Di sini berarti min 360 derajat. Berarti jawabannya adalah min 210 derajat. Dia juga tidak memenuhi tentang ini, maka ini tidak perlu kita tulis di HP. Maka yang kita tulis di HP hanya ada 2, yakni 30 derajat dan 150 derajat. Nah, sekarang kita ke persamaan 1. Nah, tadi X-nya sudah kita cari bahwa alfanya itu adalah 60 derajat. Nah, kalau kalian sudah substitusikan kayak ini, kalian bisa bagi semuanya dengan 2. Jadi kalian punya X sama dengan 30 derajat ditambah K kali 180. Nah, ini kita kalau sudah bentuknya sudah sederhana, kita bisa masukkan mulai dari K sama dengan 0. Berarti ini jadi 30 derajat ditambah 0 kali 180 tetap 0, maka akan menjadi 30 derajat. Ini memenuhi rentang ini, jadi nanti kita masukkan di HP. Lanjut ke K sama dengan 1, 30 derajatnya tetap 1, ini jadi 180 derajat, sehingga kalau ditambah menjadi 210 derajat. Masih memenuhi rentang, maka kita masukkan di HP. Sekarang kalau K sama dengan min 1, kalau K sama dengan min 1 berarti jadi 30 derajat min 180 derajat. Hasilnya negatif, sementara di sini mintanya X-nya adalah positif, maka dia tidak memenuhi rentang, tidak memenuhi persyaratannya. Maka untuk K sama dengan negatif tidak perlu kita cari untuk berikutnya. Ini tidak perlu kita cari. Sekarang kita lanjut untuk K sama dengan 2. K sama dengan 2 berarti jadi 30 derajat ditambah 2 kali 180, 360 derajat. Nah, ini juga tidak memenuhi persyaratan rentang karena hasilnya lebih dari 360. Jadi ini juga tidak kita cari. Jadi sudah berinformasi di sini kalau K sama dengan 2 saja tidak memenuhi, K sama dengan 3 dan seterusnya pasti juga tidak memenuhi. Maka kita dapat 2 nilai X. Sekarang kita masuk ke persamaan yang kedua. 2X sama dengan min 60 derajat ditambah K kali 360 dibagi 2, kita dapat X sama dengan min 30 derajat tambah K kali 180 derajat. Nah, kita coba masukkan mulai dari K sama dengan 0. K sama dengan 0, maka kalian dapat min 30 derajat. Karena dia minta rentangnya positif, maka ini tidak memenuhi. Nah, maka K sama dengan min 1 dan seterusnya yang negatif itu pasti juga tidak memenuhi, karena hasilnya pasti negatif. Nah, sekarang kita cari untuk K sama dengan 1. Untuk K sama dengan 1 jadi min 30 derajat ditambah 180 derajat. Nah,
karena 2 kali 180 kan 360 ya, maka hasilnya adalah 330, masih memenuhi rentang. Nah cuman karena 330 ini sudah mepet banget dengan rentang yang di atas ini, maka kita tidak perlu mencari untuk K sama dengan 3 dan seterusnya, karena hasilnya udah pasti lebih dari 360. Nah sekarang kita bisa tuliskan ke HP-nya. HP-nya kita tulis mulai dari sudut yang paling kecil, jadi 30 derajat. Ini ya, 1, 2, 3, 4, terus 150 derajat, lalu 210 derajat, yang terakhir 330 derajat. Ya, sampai di sini saja. Saya rasa untuk yang persamaan kan kalian bisa coba ikutin dari contoh nomor 1 dan 2 yang sudah saya ajarkan. Jadi saya hanya membahas 2 contoh saja supaya durasi videonya tidak terlalu lama. Nah, bisa segera dikerjakan latihannya. Selamat mengerjakan, Tuhan memberkati.